Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pengurus beserta jamaah keluarga besar Masjid Nurul Huda yang saya muliakan. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh ini Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk kembali menambah bekal kita ke yaumul akhir. Sesungguhnya bekal yang paling bagus itu adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, bekal yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini akan kita kaji, akan kita pahamkan dalam kehidupan kita. Siapa yang bertakwa pasti akan mendapatkan jalan keluar terhadap masalah yang ia hadapi. Inilah yang akan kaji pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berada dalam kehidupan kecil atau besar, banyak atau sedikit, pasti akan punya masalah. Tak ada orang yang tidak punya masalah. Ini yang hadir ini walaupun mukanya bersih-bersih tapi tak terluput dari masalah. Ya Pak ya? Banyak masalah kita, cuman ada orang yang bisa menyelesaikannya. Ada pula orang yang tak bisa menyelesaikannya. Ada orang yang menyelesaikannya Bapak Ibu dengan kekeluargaan. Ada orang yang membutuhkan bantuan lembaga hukum. Itu berarti tidak besar masalahnya. Tidak bisa diselesaikan lagi secara keluarga. Ketika kita berpikir Bapak dan Ibu bahwa masalah itu muncul pasti dari diri kita. Karena memang Allah memberikan kepada kita ujian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu mampu untuk menyelesaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka akan menyelesaikan masalahnya itu Bapak dan Ibu dengan penyelesai masalah.
Siapa yang penyelesai masalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang kita Bapak dan Ibu tak mampu kita menyelesainya, kita ambil jalan pintas. Nah, kalau ini kita lakukan bisa sesat. Karena orang-orang yang bertakwa itu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadikan Al-Quran sebagai hudan linnas secara umum. Kemudian bagi orang bertakwa, hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin itu orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran yang dijadikan Allah sebagai petunjuk, maka dia akan memberikan petunjuk yang lurus. Petunjuk kalau dipakai, itu akan menyelamatkan. Tapi kalau petunjuk dibuang, akan sesat. Bapak mau ke Padang pagi besok. Ada simpang 2, kanan, kiri. Kirinya menuju ke Padang, kanan itu menuju Rohul. Ikut yang mana? Kiri apa kanan? Kiri. Kenapa? Karena tujuan kita ke Padang. Kalau Bapak Ibu tinggalkan, kalau Bapak Ibu tidak ikut, maka jalannya itu tidak akan sampai ke situ. Maka petunjuk dijadikan sebagai penyelamat. Siapa yang mengikuti petunjuk, pasti akan selamat. Siapa yang meninggalkan petunjuk, pasti akan sesat. Maka setiap hari kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang bertakwa itu mengikuti petunjuk atau meninggalkan petunjuk. Pasti mengikuti petunjuk. Maka kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita minta, tapi yang dilakukan tuh jalannya membelok juga. Mintanya sudah lurus, tapi yang diikuti membelok juga. Jadi Bapak Ibunya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita minta kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi Bapak Ibunya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bertakwa itu diinginkan dibentuk dari orang yang berpuasa. Kita ingat ayatnya puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu, yang menciptakan orang yang bertakwa itu dibentuk dari orang-orang yang melaksanakan puasa. Dan puasa ini amal yang betul-betul luar biasa sempurna. Dan orang yang berpuasa dipastikan dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Itu benar tuh Bapak Ibu. Kalau ibu bapak sholat, itu bisa saja melakukan perilaku yang tidak baik setelah itu. Pulang dia sholat subuh, nampak tetangganya. Ketika nampak tetangganya, dia akan katakan kata-kata yang baik, bisa juga kata-kata yang buruk. Apalagi sudah ada bapak dan ibu tidak enak dengan dia. Maka bapak dan ibu bisa berperilaku baik, bisa berperilaku buruk. Tak menyapa dia. Kenapa tak menyapa? Karena sakit hati dengan dia. Tak menyapa dia. Begitu jumpa dengan kawan, bapak dan ibu menceritakan dia. Begitu jumpa orang dekat dengan dia, menceritakan dia.
Padahal bapak dan ibu tadi sholat. Padahal bapak ibu tadi melaksanakan ibadah, sholat subuh. Itu akan keluar dari orang-orang yang masih sholat. Tapi kalau bapak dan ibu puasa, berani ceritakan tak yang itu kepada orang lain? Iya, itu dia. Tidak berani kita menceritakan. Kenapa? Karena kita takut pahala puasa yang akan kita dapat disebabkan melakukan perilaku yang tadi itu akan menjadi rusak. Luar biasa kan, Pak? Maka puasa itu Bapak dan Ibu benar-benar mampu menciptakan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka akhir ayat itu bunyinya la'allakum tattaqun. La'alla dalam Al-Quran, Bapak Ibu itu maknanya pasti. Jadi kalau Bapak dan Ibu puasanya benar, Bapak dan Ibu puasanya tepat dengan tujuan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Jadi selesai Ramadan, Bapak dan Ibu ketakwaan itu pasti akan didapatkan. Nah, orang-orang yang bertakwa ini, siapa mereka yang bertakwa? Pasti akan Allah berikan jalan keluar ketika menghadapi masalah. Tak ada orang yang tidak akan dibantu oleh Allah. Tak ada orang yang akan tidak dibantu oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak dan Ibu minta mengadunya itu kepada siapa? Kepada Allah. Bapak Ibu punya masalah, mau diselesaikan dengan keluarga, mau diceritakan dengan keluarga, Bapak dan Ibu, keluarga tak bisa menyelesaikan masalah. Mau diceritakan dengan kawan, kawan juga punya masalah. Mau diceritakan dengan grup, kan kita ini rata-rata punya grup nih, Pak. Ya kan? Mau diceritakan dengan grup, takut nanti jadi viral. Betul kan? Mau ceritakan kepada suami ibu, suamilah pangkal masalahnya. Macam mana menyelesaikannya nih kan? Bapak juga begitu, mau diceritakan kepada orang, takut jadi viral. Ceritakan kepada istri, istri pula sumber masalahnya. Aduh, kalau begini bagaimana caranya? Minta kepada penyelesai masalah. Siapa penyelesai masalah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk menyelesaikan masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Betul kan? Iya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kepada dia jalan keluar terhadap masalahnya. Pak Ustadz, saya miskin Pak Ustadz. Mampukah Tuhan memberikan saya kekayaan? Jawabannya apa? Mampu. Kenapa? Karena dalam janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Bapak dan Ibu akan memberikan siapa yang meminta. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku akan kukabulkan. Meminta itu Bapak dan Ibu kepada siapa yang meminta? Kepada orang yang miskin, orang yang kaya, atau pemilik semua kekayaan yang ada di dunia ini. Nah, pemilik semua yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Kalau kita minta kepada orang yang tak mampu Bapak dan Ibu, belum tahu kita dapatkan. Kalau minta kepada orang yang mampu,
Orang yang memiliki harta banyak. Orang memiliki harta banyak. Bapak dan Ibu, kita minta kepada dia nih. Hartanya banyak. Duitnya banyak. Sawahnya banyak. Ladangnya banyak. Sawitnya banyak. Hartanya banyak. Itu Bapak Ibu belum tahu menyelesaikan. Ketika kita datang kepada dia, Pak, mohon dibantu, Pak, saya mau buka usaha. Karena saya orang-orang biasa, tidak banyak, cuma 5 juta. Beli gerobaknya 3 juta, beli bahan untuk dijual 2 juta. Kalau dipikir dengan harta dia yang berlimpah-limpah itu, Bapak dan Ibu, menurut kita kecil. Tapi Bapak dan Ibu itu belum tahu bisa kita dapatkan. Sekalipun dia punya lebih. Dia punya harta banyak. Belum tahu. Kenapa? Karena dia juga punya masalah. Lalu kepada siapa kita minta? Kepada yang pemilik harta. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa makna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi? Allah pemilik yang ada di langit dan ada di bumi. Semua isinya itu milik Allah. Maka Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu kaya. Maka minta kepada pemilik semua harta. Maka Bapak dan Ibu, orang yang bertakwa itu, dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bapak dan Ibu, jangan salah paham. Meminta saja tak berusaha, ya tidak mungkin datang, Pak. Ya kan? Meminta saja. Tapi Allah bilang, minta, akan kuberi, betul. Ada lagi Allah jelaskan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum dia mulai untuk merubahnya. Bapak dan Ibu sakit. Kita sakit, Bapak dan Ibu. Berdoa saja kepada Allah agar bisa sembuh. Allah sembuhkan tidak itu? Allah sembuhkan tidak? Allah sembuhkan. Namun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan usaha oleh Allah dulu baru disembuhkan. Bapak dan Ibu sakit, untuk jalannya Allah ini cepat memberikan kesembuhan. Orang yang bertakwa itu dia usaha. Apa usahanya? Berobat. Bapak dan Ibu sakit, berobat. Bisa berobatnya itu ke dokter biasa atau dokter spesialis. Dengan menggunakan usaha, dokter akan kasih tahu, Bapak, Ibu, ini obat yang untuk dikonsumsi. Bapak lakukan sesuai aturan dia, bismillah, ya Rabb, berikan saya kesembuhan. Dengan mengkonsumsi obat yang diberikan dokter, semoga saya diberikan kesembuhan secepatnya. Minum, makan, insya Allah akan berikan kesembuhan. Lebih cepat Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ada usaha. Jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang berdoa duduk di masjid. Tapi dia di samping berdoa, i'tikafnya di masjid, dia usaha bahwa dengan usaha itu Allah lebih cepatkan memberi jalan keluar yang baik. Jadi yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar yang baik. Kalau sehat, Bapak dan Ibu bermakna pertolongan Allah, Allah berikan kepada Bapak dan Ibu dengan segera. Jadi kalau sakit, berusaha untuk berobat. Padahal Bapak dan Ibu,
Allah bisa saja berkehendak sesukanya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah bisa sembuhkan, Pak, tanpa kita usaha. Bisa Allah buatkan sembuh. Namun Bapak dan Ibu, manusia butuh usaha. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham. Bapak Ibu sehat, datang ke dokter, lalu dikasih obat, minum. Maka obat inilah yang menyembuhkan Bapak dan Ibu. Benarkah obat yang menyembuhkan? Nah, itu dia. Cuman kadang Bapak dan Ibu, kita keimanan kita kepada Allah hebat. Tapi kadang lebih kuat pula keyakinan kita kepada dokter daripada Tuhan. Percaya atau tidak? Ibu, Bapak, kalau ke dokter, pulang nanti dikasih resep obat, betul? Obatnya Bapak dan Ibu tahu apa isinya obat itu? Dikasih kapsul, dikasih tablet. Sampai di rumah, Bapak Ibu pernah tengok, apa isi obatnya? Tahu enggak isi obatnya? Enggak tahu kan? Lalu yakin, langsung makan. Dengan obat itu Bapak Ibu yakin, apalagi dengan Tuhan. Kalau sempat obat itu kosong, saya dimakan juga tuh, Pak. Betul enggak? Iya, obat tuh kita tak tahu kan. Yang kapsul tuh kan enggak dibuka dulu baru makan, atau dibuka dulu? Enggak dibuka. Jangan-jangan cuma anginnya saja di dalam itu, bisa jadi kan? Itu saja kita yakin, Bapak, begitu ketakwaannya luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Dengan obat saja kita yakin, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ya orang yang bertakwa itu, mereka meyakini Allah dengan sepenuhnya sebagai pemberi pertolongan. Siapa yang bertakwa, pasti akan diberikan jalan keluar. Ini hebatnya Bapak dan Ibu, luar biasa. Maka Bapak dan Ibu yang berusaha untuk sehat, Allah akan berikan kesehatan. Bapak dan Ibu yang belum punya rezeki lebih, Bapak dan Ibu berusaha dan berdoa, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki. Dengan sehat dia bekerja, dengan rezeki dia akan bertambah, berusaha maksimal. Maka Bapak dan Ibu, kita kadang-kadang ketika kita mendapatkan kesulitan, kita dekat dengan Allah. Ketika kita sudah memiliki berbagai macam rezeki dari Allah, kita banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu usahanya kecil, baru gerobak saja, doanya panjang, infaknya banyak, ya kan? Salatnya rajin, bahkan tahajudnya tidak pernah lupa, duhanya tak pernah lupa, sujudnya lama, menangis meneteskan air mata kepada Allah. Ya Rabb, Engkau tahu nasib saya ya Allah, Engkau tahu kondisi saya ya Rahman. Anak saya 3, istri saya sakit, saya saja yang berjuang, anak saya begitu butuh kebutuhan ya Allah. Menangis di sajadah tengah malam, beribadah setiap waktu. Begitu Allah berikan rezekinya berlimpah dua. Rumahnya dulu biasa-biasa saja. Sumur tempat dia berwuduk ada 10 meter di belakang rumah. Dia bisa berwuduk malam jam 3, jam 4. Begitu rumahnya sudah 3M. 3 kali pinjam. Ya kan? Di rumahnya ada sumur. Di rumahnya ada tempat wuduk. Di mana letaknya? Di dalam kamar sendiri. Kamarnya 5 kali 7. Besar tuh, Pak. Di situ tempat dia istirahat. Di situ juga ada toiletnya, ada tempat mandinya. Toiletnya pisah, tempat mandinya pisah. Namun apa yang terjadi? Malam dulu waktu rumahnya biasa,
tahajudnya setiap malam. Begitu rumahnya, dalam itu ada kamar, dalam kamar itu ada tempat wudhu, ada tempat mandi, yang jaraknya cuma 2 meter saja dari tempat tidurnya. Ayo, gimana? Beratnya minta ampun. Salat tahajudnya hilang. Doanya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Kemana dia? Wallahu a'lam. Masya Allah. Terbang dia, Bang. Kalaupun tidak terbang, pindah ke belakang. Zikir, bukan buka handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke belakang dia. Langsung aja. Nanti selesai dia keluar juga, pulang juga. Hadirin Bapak Ibu ini rahmati Allah. Ini persoalan juga. Padahal Bapak dan Ibu Allah sudah berikan dia rezeki. Maka muncullah Sa'labah model baru. Ya kan? Sa'labah itu kan begitu Pak kan? Awalnya dia kemana? Miskin. Sholatnya Masya Allah dengan Nabi terus kan? Dengan Nabi terus salatnya. Karena dia kondisi seperti itu mengadu kepada Nabi agar Nabi doakan dia menjadi orang kaya. Akhirnya Nabi berikan ijabah, ya kan? Oke, kalau begitu Nabi doakan. Bahkan Nabi beri dia aset. Ternyata Bapak dan Ibu, Sa'labah sebagai pengembala kambing, setiap hari itu dia pekerjaannya mengembala kambing. Itu memang awalnya dia masih bisa ke masjid, lama-lama karena sudah berkembang, nah bahkan diminta zakatnya pun luar biasa. Jadi kalau ada di antara bapak dan ibu kita yang seperti itu, ya munculkan kembali di Ramadan yang mulia ini Bapak Ibu. Ramadan yang indah, Ramadan yang penuh keberkahan, penuh ampunan. Kita dekatkan kembali makna takwa kita itu kepada Allah. Karena Ramadan itu kan membentuk orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kita kembalikan kembali orang yang bertakwa itu Bapak dan Ibu benar dalam kegiatannya, benar dalam pemikirannya, sesuai dengan Al-Quran yang dijadikan sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka muncul ciri orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu mereka beriman dengan yang ghaib. Bapak dan Ibu yakin tak Allah itu ada? Di mana dia? Allah. Terasa tak Allah itu berada dalam diri kita? Bapak dan Ibu pernah tak melihat Tuhan? Tak pernah. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Itu penting, itu akidah. Bapak dan Ibu percaya tak kepada angin itu ada? Percaya tidak angin itu ada? Ada enggak angin itu, Pak? Ada. Pernah enggak Bapak Ibu melihat angin? Sudah pernah nengok angin? Seperti apa wujudnya angin itu ya? Tapi ketika kita kipaskan tangan kita ke muka, terasa enggak? Coba rasakan. Ada enggak rasa angin itu? Itu angin atau apa? Angin saja tak nampak kita percaya, apalagi pembuat angin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kepercayaan kita kepada yang gaib itu cirinya orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan mereka ini melaksanakan salat.
wa yuqimunas shalah. Orang yang berpuasa, apalagi Bapak dan Ibu, sholatnya takkan pernah tinggal. Jangankan sholat wajib, sholat sunat saja, itu rugi kalau ditinggalkan. Begitu keinginannya orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka akan diberikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mereka akan diberikan jalan keluar oleh Allah ketika punya masalah. Allah berikan jalan keluar, tapi dengan catatan Bapak dan Ibu, mengadunya kepada Allah, bukan di dinding Facebook, bukan di WA, di grup WA, bukan di RT RW, tapi dia mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa itu, Pak Bu, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah, kalimatnya dimulai dengan ya, yuqimunas shalah. Dalam kaidah bahasa Arab, Bapak dan Ibu, ketika kalimat itu dimulai dengan huruf ya, itu memiliki dua masa, sekarang dan akan datang. Kalau begitu, sholat itu Bapak dan Ibu bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai akhir hayat. Jadi kita Bapak Ibu sholat itu sampai akhir hayat. Terakhir kita disolatkan. Maka orang yang bertakwa yang ingin diselesaikan oleh Allah masalahnya bagaimana? Solatnya tidak pernah lupa. Bukan Ramadan dia solat, habis Ramadan hilang, solat lagi. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi Bapak dan Ibu, orang-orang yang bertakwa itu melaksanakan solatnya sepanjang hayat. Maka Bapak dan Ibu sholatlah sebelum disolatkan. Dan sholat tidak ada cerita Bapak dan Ibu sakit, saya tidak sholat. Kalau puasa, sakit, boleh tidak? Tidak puasa. Tapi kalau sholat, sakit, boleh tidak sholat? Pak Imam, saya sakit, izin ya tidak sholat hari ini, boleh? Enggak ada. Kalau Bapak dan Ibu sakit tetap sholat. Kalau tidak bisa sholatnya berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, Masya Allah, isyarah. Tidak bisa isyarah, lah mati itu. Allah Rabbi. Disolatkan lah betul Pak, disolatkan lah betul tuh. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu benar menjadi orang yang bertakwa seperti diinginkan Allah dalam ayat puasa itu, bermakna kita semua melakukan sholatnya jangan pernah berhenti. Sholat yang baik itu di masjid berjamaah. Datanglah ke masjid Bapak dan Ibu berada di belakang imam. Jangan Bapak dan Ibu ke masjid berada di depan imam. Paham tuh, paham. Apa bedanya tuh? Iya tuh kan. Kalau Bapak dan Ibu datang ke masjid berada di belakang imam, berarti Bapak dan Ibu masih hidup. Ya kan? Kalau sudah di depan imam, lah mati tuh Pak. Ya kan Pak ya? Nah beda itu niatnya. Kalau di belakang, usolli fardhu subhi. Kalau di depan, usolli ala hazal mayyiti. Beda Pak. Oleh karena itu orang yang bertakwa Bapak dan Ibu, kalau ingin diselesaikan masalahnya, maka sholatnya jangan pernah berhenti. Wa yuqimunas shalah. Berhenti tak boleh. Terus hari ini selesai, besok sampai akhir hayat kita. Dan terakhir pun kita disolatkan. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bentuk dari orang yang bertakwa. Ketika Allah sudah berikan jalan keluar, Allah tidak abaikan di situ, Pak. Bahkan Allah tambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar ketika dia bermasalah.
Selesai Allah berikan jalan keluar, sudah aman dia. Allah sayangi dia dengan memberikan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki. Ibu membantah, bapak membantah dengan istri, masalah. Ketika bapak dan ibu tak baik dengan keluarga, rezeki bapak dan ibu berkurang. Ditutup kerannya itu. Kenapa? Karena kita tak baik-baik. Percayalah Pak. Bapak dan ibu tak bertegur sapa suami istri. Rezeki bapak makan enak di rumah hari ini tertutup. Waktu buka nanti tertutup. Apa sebab istri itu tak masak dia? Betul Bu? Terpaksalah bapak dengan semangat hebat. Tidak apa-apa, saya buka di luar. Silakan Pak, 3 hari. Iya kan? Lewat 3 hari, panik itu Pak. Dompet menipis. Iya, 1 kali buka 50.000. Kalikan 3 hari. 3 kali sehari. Nah, 9 kali sudah. Kalikan 50. Mak, banyak duitnya. Udah 500.000. 3 hari. Dikasihnya duit ke istrinya untuk ke pasar dupa 200.000. Seminggu makannya. Luar biasa. Jadi besok ibu kalau ada suami tak bertegur sapa, awas bang. Makan di rumah apa tidak? Allah Rabbi. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Ketika bapak dan ibu sudah selesai masalah oleh Allah, hati bapak ditenangkan, hati ibu ditenangkan oleh Allah menjadi orang yang baik, beriman. Orang beriman itu kan mustahil dia tidak bertegur sapa. Orang beriman itu mustahil dia punya masalah dengan keluarga. Maka Allah akan berikan kenyamanan dan di situ Allah bukakan pintu rezeki. Bapak pergi doa istri menyertai. Alhamdulillah. Semoga Allah bukakan pintu rezeki suami saya hari ini. Hebat. Tapi ketika bapak dan ibu pergi, istri tak senang, itu macam-macam doa itu. Mudah-mudahan doa ibu-ibu soleha ini baik-baik semua. Amin. Allah berikan kepada kita rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, pintu rezeki itu terbuka. Terbuka pintu rezeki itu. Maka rezeki ini bapak dan ibu munculnya dengan orang-orang yang baik. Orang yang bertakwa itu takkan mau dia bermusuhan. Karena bermusuh pintu rezeki tertutup. Maka Nabi sebutkan, Man arada ayyubasata lahu fi rizqihi. Siapa yang Allah inginkan, siapa yang menginginkan Allah lapangkan rezekinya. Siapa saja mereka yang ingin Allah lapangkan rezekinya. Man arada ayyubasata lahu fi rizqihi. Wa yunsa'alahu fi azari. Allah berikan panjang umurnya. Kata Nabi, tak banyak-banyak. Falyasil rahimahu. Kata Rasulullah SAW, hubungkan silaturahim. Orang yang bertakwa itu menghubungkan silaturahim atau memutuskan? Menghubungkan. Maka orang yang menghubungkan silaturahim, itu rezekinya insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Apapun profesinya. Apalagi kalau dia sebagai seorang pengusaha. Kalau dengan orang lain, dengan mitranya tak baik, kapan dia mendapatkan tender? Kapan dia mendapatkan pekerjaan? Kapan dia dapatkan itu usaha? Oleh karena itu Bapak dan Ibu, palyasil rahimahu, ketika komunikasi kita baik, jadi ini perlu komunikasi. Orang yang bertakwa, komunikasinya akan lancar. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Udah di mana gini? Apa di Payakumbuh? Lihat dong proyek situ. Karena komunikasi bagus, dia akan katakan ada. Tapi kalau tidak bagus komunikasi, adapun proyek itu
Dibilang tetap ada. Bahkan bapak dan ibu, kalau komunikasi sudah tak baik, orang yang nelpon itu baik, tapi kita memikirkan dia itu tetap saja tidak baik. Bahkan namanya pun diganti tuh. Iya. Namanya bagus, ya kan? Muhammad Abdul Karim. Bagus namanya. Digantinya tuh Fir'aun. Masya Allah. Dibuka ya, handphone tuh tengok kan. Fir'aun kok manga aja deh. Masya Allah. Meleset Bapak. Luar biasa tuh, luar biasa. Ada enggak orang seperti itu? Nah, mudah-mudahan tak termasuk kita, amin. Itu kan orang bertakwa tak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Dia akan lakukan yang terbaik. Fal yasil rahimahu. Karena rezeki itu akan memberikan jalannya seperti itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika duduk-duduk saya di rumah, datang orang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini takjil buat Ibu. Ya Allah, Rabbi. Kita di rumah kok diantarkan orang. Lagi di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Datang Pak RT. Bu, ini paket Ramadan. Masya Allah. Seharga 350.000. Beras 1 karung. Telur ayam 1 papan. Teh 1. Susu 1. Sirup 2. Allahu Rabbi. Padahal kita tak minta, tapi Allah ketuk hatinya orang itu. Ternyata ini rezeki yang tidak kita duga. Siapa yang memberikan? Siapa yang mengirim? Bukan Shopee. Ya kan? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diketuknya hati orang itu, yuk berikan kepada dia. Masya Allah. Bapak dan ibu min haitsu la yahtasib. Jadi wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Cuman bapak dan ibu perlu komunikasi. Jadi warga kita komunikasilah dengan RT, komunikasi dengan RW. Mana tahu akhir-akhir Ramadan ada bantuan dari tempat lain, terlupa nama bapak dan ibu. Allahu Rabbi. Kenapa? Tak pernah komunikasi dengan Pak RT. Tak perlu banyak-banyak. Cukup tegur dah. Pak RT, cukup tuh. Allahu Rabbi. Ini ngomong saja tidak, maka tak ada ingat oleh Pak RT. Siapa lagi mau dibeli? Mau dibeli. Padahal masih ada 5 lagi. Karena tidak tahu, disimpan saja sama Pak RT di rumahnya. Lama-lama habis. Allahu Rabbi. Kan tidak ada orang lagi kan? Nah, coba ingat Pak RT itu ada ibu itu lagi diantarkannya. Masya Allah. Jadi bapak dan ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa ketika dia punya masalah akan Allah selesaikan masalahnya. Jadi bapak dan ibu kalau punya masalah seberat apapun masalahnya, yuk minta pertolongan kepada Allah. Sakit masalah bapak dan ibu, berobat, minta kepada Allah. Bapak ibu punya masalah kasus tanahnya sudah 15 tahun tak selesai-selesai. Ramadan ini minta kepada Allah. Ya Allah, berikan penyelesaian tanah saya dengan keluarga saya tuh ya Allah. Sudah di meja pengadilan. Sayakah yang menang atau dia? Minta kepada Allah. Kalau itu memang hak kita, insya Allah akan kita dapatkan. Cuman itu kan tidak hak awak. Dibilang juga hak awak. Itu yang bermasalah. Bagaimana Tuhan mau menolongnya? Orang yang benar pasti akan mendapatkan pertolongan. Jika ada bapak ibu anak yang bermasalah, ibu yang bermasalah, kita bermasalah, pada pagi hari ini munculkan siapa yang bertakwa, maka akan Allah berikan jalan keluar. Tidak hanya itu, Allah berikan rezeki kepada mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga Allah memberikan kepada kita jalan keluar dalam berbagai macam masalah kita. Amin ya rabbal alamin. Itu kajian kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Berapa menit lagi waktu syuruk? Pas Pak ya? Oke. Baik Bapak dan Ibu. Kayaknya juga pertanyaannya pas ya. Berarti draw nih Pak ya, sama-sama pas.
Baik Bapak Ibu, ini kajian kita subuh ini. Semoga Allah berikan kepada kita derajat puasa kita ini akhirnya la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.